Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Attanan cepiang janya nanang papena sang yuje nahitang sulabang hoti sukang dukatakarinati. Pertama-tama yang saya hormati segenap pengurus Internasional Buddhism Indonesia, juga ibu bapak, saudara-saudari hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, saya menyapa dengan sebutan pagi karena saya pikir di sana pagi, meskipun di Indonesia sudah sore. Ya, biarpun waktunya sudah sore, semoga juga tetap memiliki semangat di pagi hari. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia, sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya bisa hadir dalam sebuah acara Dhamma Talk yang mana pada hari ini Bante akan menyampaikan Dhamma Talk terkait dengan topik bagaimana mencintai diri sendiri. Bagaimana mencintai diri sendiri. Kenapa hal ini penting, Ibu Bapak? Karena seperti yang kita ketahui bersama, sebenarnya setiap orang itu tahu kok bahwa dirinya ingin mendapatkan cinta. Setiap orang itu ingin memperoleh perlakuan yang baik, termasuk dari dirinya sendiri. Setiap orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi terkadang, apa yang orang tersebut lakukan di dalam mencintai dirinya, itu adalah tindakan-tindakan yang justru bukanlah mencintai, bukan wujud mencintai dirinya, melainkan adalah melukai dirinya sendiri. Jadi di masyarakat, kita bisa melihat dan menyaksikan banyak sekali orang yang sebenarnya mereka cinta terhadap dirinya, tetapi mereka menggunakan cara yang keliru. Sehingga apa yang didapat bukanlah kebahagiaan, tapi seringkali yang didapat adalah kekecewaan, kesedihan, penderitaan, ketidakpuasan. Karena mereka salah di dalam mencintai dirinya sendiri. Makanya kita perlu mengkaji bagaimana umat Buddha mencintai dirinya sendiri sebagaimana yang Sang Buddha telah ajarkan. Nah, kalau di dalam sutta itu ada nama sutta, namanya Piya Sutta. Piya Sutta ini artinya adalah khotbah tentang cinta atau khotbah tentang mencintai yang ada di dalam kitab Sangyutta Nikaya Sagatawagga. Nah, ibu bapak saudara-saudari, di dalam Piya Sutta tersebut itu berisi uraian. Uraian di mana dikisahkan pada suatu ketika seorang raja yang bernama Raja Pasenadikosala pada waktu itu sedang muncul sebuah pemikiran. Siapakah yang sebenarnya memperlakukan dirinya sebagai orang yang dicinta, atau siapakah yang justru memperlakukan dirinya sebagai musuh? Nah, raja ini berpikir kira-kira siapa
yang memperlakukan dirinya seperti orang yang dicintai, atau orang yang seperti apa yang justru memperlakukan dirinya seperti kepada musuhnya. Kemudian muncul sebuah pemikiran bahwa mereka yang melibatkan dirinya di dalam perbuatan buruk, baik secara jasmani, ucapan ataupun pikiran, itulah yang memperlakukan diri mereka sebagaimana musuh. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang melibatkan diri dalam perbuatan yang baik, secara jasmani, ucapan ataupun pikiran, itulah yang memperlakukan dirinya seperti halnya orang yang dicintai. Nah, kemudian pemikiran ini disampaikan kepada Sang Buddha. Disampaikan kepada Sang Buddha, apakah benar Bante bahwa ia yang dikatakan mencintai dirinya sendiri, artinya adalah ia yang melibatkan diri dalam kebaikan, baik secara jasmani, ucapan, ataupun pikiran. Sementara ia yang justru memusuhi dirinya sendiri adalah ia yang melibatkan diri dalam perbuatan buruk, baik secara jasmani, ucapan, ataupun pikiran. Ketika ini disampaikan kepada Sang Buddha membenarkan bahwasanya orang yang sesungguhnya mencintai dirinya sendiri pasti akan melibatkan diri di dalam kebaikan. Kalau seseorang menganggap ia mencintai dirinya sendiri tetapi ia justru malah melakukan keburukan baik secara jasmani, ucapan ataupun pikiran, itulah yang disebut sebagai orang yang malah memusuhi dirinya sendiri. Makanya Sang Buddha mengatakan, Atta nance piang janya nanang pape nasang yuje. Nahitang sulabang hoti sukang dukatakarina. Jika seseorang menganggap dirinya sebagai orang yang dicintainya, maka ia seharusnya tidak melibatkan dirinya dalam kejahatan. Karena kebahagiaan tidaklah mudah diperoleh oleh mereka yang melakukan perbuatan buruk. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, Sang Buddha mengatakan bahwasanya ia yang mencintai dirinya sendiri artinya adalah ia yang memperlakukan dirinya dengan baik, melibatkan dirinya dalam kebaikan-kebaikan. Tapi mereka yang memusuhi dirinya itu adalah mereka yang melibatkan diri dalam keburukan-keburukan. Meskipun terkadang seseorang berpikir bahwa dengan melakukan sesuatu, meskipun itu keburukan, tapi itu membawa pada kesenangan. Tapi sesungguhnya apa yang orang tersebut lakukan, itu bukanlah cara mencintai dirinya sendiri. Karena kalau seseorang itu mencintai dirinya sendiri, pasti akan melibatkan diri di dalam kebaikan yang pada akhirnya nanti akan mendatangkan kebahagiaan. Sementara mereka yang mengatakan mencintai dirinya sendiri tetapi justru malah melakukan keburukan, melakukan hal yang tidak bermanfaat, itu justru malah melukai dirinya sendiri. Nah, di dalam Dhammapada dikatakan, caranti bala dumeta amitene wa atana, karonta papakang kamang yang hoti katu kapalang. Orang yang bodoh, yang dangkal pengetahuannya, memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang akan menghasilkan buah yang pahit di kemudian hari. Meskipun seseorang itu beranggapan bahwa ketika melakukan keburukan, dia bisa senang, bisa bahagia gitu. Tetapi sebenarnya itu bukanlah jalan kebahagiaan yang sejati. Karena ketika ia melakukan keburukan, suatu saat nanti ia pun juga harus menanggung akibat buruknya. Akibat yang pahit, akibat yang membuat dirinya menjadi menderita. Makanya kalau seseorang benar-benar mencintai dirinya sendiri, dia akan menghindari keburukan, karena keburukan itu adalah sebab dari penderitaannya. Ia justru akan melakukan kebaikan, karena kebaikan justru adalah sebab dari munculnya sebuah kebahagiaan. Kebaikan dan keburukan, perbuatan ini sesungguhnya akan menimbulkan akibat akhir
dan juga akibat psikologis. Kalau seseorang itu melakukan keburukan, maka yang terjadi adalah penyesalan di kemudian hari nanti. Kalau seseorang melakukan kebaikan, maka yang terjadi adalah kegembiraan ketika ia mengingat bahwa dirinya telah menggunakan waktu semasa hidupnya dengan baik, sehingga tiada timbul penyesalan. Kalau seseorang itu sudah dirundung pada penyesalan, maka sebagian dari hidupnya sudah tidak bahagia karena dia akan terus menyesali perbuatannya. Makanya Sang Buddha mengatakan, natang kamang katang sadu yang katwa anutapati yasa asumuko rodang wipakang pati sewati. Adalah tidak baik melakukan perbuatan yang apabila setelah dilakukan itu menimbulkan penyesalan, membuahkan ratap tangis, dan membuat kita menangis berlinang air mata. Perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan yang tidak baik apabila kita melakukannya nanti muncul sebuah penyesalan di kemudian hari. Tanca kamang katang sadu yang katwa nanutapati yasa patito sumano wipakang pati sewati. Adalah baik untuk melakukan sebuah perbuatan yang apabila dilakukan nanti tidak akan menimbulkan sebuah penyesalan, tapi bisa membuahkan sebuah kegembiraan dan kepuasan. Kalau kita melakukan keburukan, efek dari keburukan itu adalah penyesalan. Efek dari keburukan itu adalah penyesalan. Dan penyesalan selalu datang pada akhir. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa kenapa sila itu dijalankan? Kenapa moralitas itu dijalankan? Karena moralitas itu memberikan dampak tiada penyesalan. Jadi kalau seseorang itu menjalankan moral dengan baik, menjaga perilakunya, menjaga ucapan dan perbuatan, maka yang muncul ada tiada penyesalan. Tapi kalau seseorang itu melanggar sila, kemudian dia tidak bisa menjaga perbuatannya, nah maka nanti keburukan itu, pelanggaran itu akan mendatangkan penyesalan dalam hidupnya. Nah, meskipun seseorang berpikir bahwa dengan bersenang-senang itu bisa membuat dirinya bahagia, tetapi kalau orang tersebut melakukan keburukan, keburukan itulah yang akan mendatangkan akibat yang pahit. Jadi bukan rasa cinta yang ia tunjukkan kepada dirinya, justru adalah dia memusuhi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita benar-benar mencintai diri kita, maka kita pasti akan melibatkan diri di dalam hal yang baik. Karena kita tahu bahwa hal yang baik itu adalah sebab dari kebahagiaan. Bagaimana cara melibatkan diri dalam kebaikan? Ya kita mampu memperjuangkan, mengarahkan diri untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Kalau itu sudah kita biasakan, kita akan menjadi terbiasa di dalam kebaikan, itu nanti akan menjadikan diri kita memiliki karakter yang baik. Karena apa yang kita biasakan, apa yang kita lakukan secara berulang-ulang, itu membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter kita. Karakter kita kemudian akan melahirkan masa depan dan kualitas hidup kita. Maka diri kita ini juga dibentuk dari rentetan-rentetan kebiasaan kita. Nah, kalau kita mampu melibatkan diri, membiasakan diri dalam kebaikan, menjaga tutur kata, menjaga pikiran, menjaga perilaku, maka itulah yang dikatakan sebagai mencintai diri kita sendiri. Memang bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri ini bukanlah mengikuti segala bentuk kesenangan yang kita inginkan, melainkan adalah melibatkan diri dalam hal-hal yang baik yang mendatangkan manfaat sehingga tiada timbul penyesalan di kemudian hari. Kalau kita hanya mengejar kesenangan, kesenangan itu bukanlah sebab dari kebahagiaan. Justru mengejar kesenangan itu adalah sebab dari kekecewaan dan ketidakpuasan. Karena biar bagaimanapun yang namanya kesenangan, bersenang-senang itu sifatnya sementara. Dan pasti di sana akan muncul ketidakpuasan. Dan kita tidak akan pernah puas dengan sebuah kesenangan. Karena begitu yang satu terpenuhi nanti muncul lagi, bahkan menjadi lebih banyak. Sehingga apa?
kita menjadi diperbudak oleh nafsu keinginan kita untuk mengejar kesenangan itu. Makanya Sang Buddha juga mengatakan bahwa dalam kenyataan ini unoloko atito tanhadaso, bahwa hidup ini tidak memuaskan, diperbudak oleh nafsu keinginan. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka diri kita akan terus-menerus diperbudak oleh keinginan kita. Kita diperbudak untuk menuruti keinginan kita yang sebenarnya tidak akan pernah bisa mendatangkan sebuah kepuasan. Bahkan Nakahapa nawasena titikame suwijati. Apa sada duka kama itiwinya ya pandito. Bahkan sekalipun hujan turun adalah emas, atau yang turun hujan itu adalah emas, yang namanya keserakahan, nafsu keinginan, itu tidak akan pernah bisa terpuaskan. Kesenangan indrawi hanya memberikan kepuasannya sedikit, tapi nanti mendatangkan akibat yang lebih banyak. Orang yang bijaksana mengetahui hal ini dengan sangat jelas. Jadi yang pertama adalah kita semestinya tidak menuruti keinginan atau mengejar nafsu kesenangan indrawi hanya atau dengan berpikir bahwa itu sebagai cara untuk mencintai diri sendiri. Karena ternyata itu bukanlah cara. Meskipun kita kadang-kadang berpikir, wah kita sudah capek bekerja, kemudian kita healing, kita pergi rekreasi atau jalan-jalan. Ya, itu hanya memberikan sedikit kelonggaran atau melonggarkan pikiran yang tadi penat, memang sedikit membantu, tetapi itu bukan satu-satunya jalan atau bukan jalan yang pasti. Karena kalau setiap kali kita terbawa oleh stres, kemudian solusinya adalah jalan-jalan terus, kemudian kita mengejar kesenangan, sebenarnya yang kita lakukan itu bukan mengakhiri stres itu, bukan mengakhiri kepenatan itu, tapi menutupi kepenatan itu dengan kesenangan-kesenangan. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu, bahwa akar sebab dari stres itu ya karena pikiran kita yang penat, yang tertekan karena banyak tuntutan, sehingga kemudian kita mencari kesenangan di luar supaya kita bisa bebas dari tekanan itu. Sebenarnya saat kita mencari di luar, itu bukanlah mencabut stres atau mencabut kepenatan itu, tapi memberikan tutup atau menutupi luka yang nanti suatu saat akan menjadi sakit atau kambuh kembali. Tapi kalau kita mengakhirinya dengan mengetahui sebabnya dan mencoba menghilangkan kepenatan, kestresan itu adalah dengan healing dari dalam, menenangkan batin, bukan dengan mengejar kesenangan indrawi. Nah, itu adalah solusi yang lebih tepat. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, mencintai diri sendiri itu berarti kita melakukan yang terbaik untuk diri kita. Yang namanya kebaikan itu punya karakteristik tadi, bahwa apabila dilakukan itu tidak mendatangkan penyesalan. Kalau keburukan itu akan mendatangkan penyesalan. Dan kebaikan itu akan memberikan kegembiraan di kemudian hari. Jadi berusahalah untuk melakukan hal yang baik supaya hari-hari kita diisi dengan sebab-sebab yang membahagiakan sehingga tiada penyesalan di kemudian hari. Karena itu adalah wujud nyata dari mencintai diri kita sendiri. Jadi saat kita berbuat baik sebenarnya bukan untuk kepentingan orang lain ya, tetapi adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena kita sadar bahwa kita butuh untuk berbuat baik. Karena kebaikan itu menjadi sebab dari kebahagiaan kita. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari yang berbahagia, mencintai diri sendiri juga berarti adalah merawat diri dengan baik. Kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar. Sang Buddha mengatakan arogya parama labha, bahwa kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar. Jadi kita perlu menjaga kesehatan kita. Jangan berpikir bahwa
dengan makan sepuasnya, seenaknya sendiri itu bisa mendatangkan kebahagiaan dan itu adalah wujud mencintai diri sendiri. Bukan. Justru terkadang karena orang itu tidak kontrol dalam hal makan, yang terjadi bukan mencintai dirinya sendiri, tapi menganggap dirinya seperti musuh. Sehingga apa? Makanan-makanan yang dikonsumsinya itu justru malah mendatangkan banyak penyakit. Nah, kadang-kadang orang juga ketika ada masalah, dia larinya ke minuman keras misalnya. Beranggapan bahwa ya itu salah satu reward untuk dirinya, supaya dirinya bisa bebas dari permasalahan yang ada, atau penghargaan untuk dirinya, bisa bersenang-senang, bisa menikmati minuman keras. Tapi sesungguhnya apa yang ia lakukan itu bukanlah cara yang baik untuk mencintai dirinya sendiri, tapi justru malah merusak dirinya sendiri. Dan itu malah seperti memusuhi dirinya sendiri. Maka menjaga kesehatan itu satu hal yang sangat penting. Sang Buddha juga mengatakan bahwa atanance piang janya rakyanang surak kitang tinang anya tarang yamang pati jageya pandito. Bagi seseorang yang mencintai dirinya sendiri, ia sepatutnya menjaga dan melindungi diri dengan baik. Ia senantiasa waspada dalam 3 waktu. Kalau kita sadar bahwa diri kita adalah orang yang kita cintai, kita patut menjaga diri kita sendiri. Baik menjaga kesehatan fisik, juga kesehatan mental kita. Kita patut melindungi diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu malah melukai atau merusak diri kita sendiri. Hindari sebab-sebab yang dapat mendatangkan kerugian bagi diri kita. Jaga kesehatan, itu adalah wujud nyata untuk mencintai diri sendiri. Kemudian ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, mencintai diri sendiri juga berkaitan dengan berdamai dengan keadaan. Terkadang kita sulit untuk berdamai dengan keadaan ketika keadaan itu sedang tidak baik-baik saja. Kita menganggap bahwa segala hal yang terjadi ini karena disebabkan oleh orang lain, atau kita memandang diri kita sendiri sebagai sesuatu yang rendah, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi, itu terjadi pada diri kita. Saat kita menjadi orang yang mudah menyalahkan orang lain, atau mungkin menyalahkan diri sendiri, pada saat itulah sebenarnya diri kita dikatakan tidak mencintai diri kita sendiri. Memang mudah menyalahkan orang lain, tapi juga mudah sekali kita menyalahkan diri kita. Ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita mudah menghakimi orang, juga mudah menghakimi diri sendiri. Terkadang kita perlu memaafkan. Sekalipun orang itu pernah berbuat salah kepada kita patut untuk memberikan maaf kepadanya. Sekalipun kita pernah melakukan kesalahan, kita juga patut memberikan maaf kepada diri kita. Kita berdamai dengan kenyataan, kita berdamai dengan keadaan saat ini. Seberapapun besar masalah yang sedang kita hadapi, kita harus ingat pada akhirnya ini pun akan berlalu. Sehingga kita bisa berdamai dengan keadaan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Mencintai diri sendiri, kalau yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Piya Sutta ini memang berkaitan dengan mencintai diri sendiri secara moral. Yang dalam arti ia melibatkan diri dalam hal-hal yang baik. Juga memiliki karakter yang baik. Jadi di dalam hal mencintai diri sendiri ini, kalau kita lihat di dalam Piya Sutta ini, kita diminta untuk menjaga diri kita supaya tidak terlibat atau terperosok pada perbuatan-perbuatan buruk yang merugikan. Tapi kita mengupayakan diri kita atau melibatkan diri kita di dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang nanti akan mendatangkan kegembiraan atau
kebahagiaan di kemudian hari. Itu ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, yang perlu kita ketahui bersama di dalam mencintai diri sendiri menurut ajaran Buddha. Nanti untuk waktu selanjutnya bisa kita lanjut dengan sesi tanya jawab supaya kita bisa mendapatkan penjelasan yang tepat guna sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tadi apa yang Bante sudah sampaikan itu adalah terkait mencintai diri sendiri sebagaimana yang tertera di dalam Piya Sutta di Sangyutta Nikaya. Saya pikir sekian untuk pendahuluan dalam acara Dhamma Talk pada sore hari ini. Untuk waktu selanjutnya silahkan disambung dengan sesi tanya jawab. Ya, silahkan. Terima kasih Bante. Sebelumnya saya mau memberikan sedikit info. Stefan sebetulnya yang membawakan acara, tapi karena internetnya sedikit ada halangan, tiap kali dia internetnya putus, jadi saya akan menggantikan dengan Purwanto untuk membantu sebagai MC. Silakan Pur. Iya. Jadi kita bakalan masuk sesi tanya jawab nanti. Jadi ini kan karena kita juga ada live di YouTube juga, jadi orang-orang bisa nanya juga kan di YouTube live atau bisa nulis di chat juga. Kita tunggu aja ya orang-orang nanya. Atau mungkin ada yang lain yang ada di sini mau bertanya dulu, dipersilahkan. Masih pada malu-malu nih Bante. Ya. Jamie, mungkin ada yang mau bertanya, Jamie? Mungkin saya mau tanya Bante. Silakan. Seperti tadi Bante sampaikan bahwa kita harus memaafkan seseorang yang pernah berbuat salah kepada kita. Pertanyaan saya, bagaimana kalau dia itu beberapa kali berbuat kesalahan atau memfitnah diri kita, itu sebaiknya bagaimana menyikapinya, Bante? Terima kasih, Bante. Ya. Memang terkadang dalam hidup ini kita akan menjumpai beberapa orang yang seperti itu. Kita sudah berbuat kebaikan, tapi ada orang yang tidak bisa menerima kebaikan kita, atau mungkin mencela kita, memfitnah kita, atau melakukan hal yang buruk kepada kita. Meskipun kita sudah berusaha memaafkan orang tersebut, tapi orang tersebut tetap melakukannya atau melakukan kembali tindakan yang serupa. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang seperti itu memang ada banyak. Bahkan Sang Buddha sendiri pun juga mengalami cerita yang sama. Sang Buddha juga pernah difitnah, juga pernah dihina oleh orang lain. Tapi Sang Buddha adalah orang yang maha pemaaf. Jadi tidak pernah memiliki dendam kepada siapapun dan tetap memberikan respon yang baik atau sikap yang baik kepada orang-orang, bahkan mereka yang memfitnahnya. Demikian juga hendaknya kita juga seperti itu. Sekalipun ada orang yang berbuat salah kepada kita, meskipun itu dilakukan secara berkali-kali, kita semestinya tetap memberikan maaf kepadanya. Karena maaf itu diberikan
bukan hanya untuk orang yang melakukan kesalahan, tetapi juga untuk kepentingan diri kita. Supaya diri kita tidak memiliki rasa benci dan dendam terhadap orang tersebut. Saat kita memberikan maaf kepada orang lain, sebenarnya saat itu juga kita meluruhkan ego, juga meleburkan kebencian yang ada di dalam pikiran kita. Kita tidak mau menyimpan benci kepada siapapun, makanya kita memberikan maaf kepada orang yang meskipun telah berbuat salah kepada kita. Mereka berbuat salah, kita beri maaf. Berbuat salah lagi, kita beri maaf lagi. Jadi jangan pernah bosan untuk memberikan maaf. Justru karena kita memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita, kita malah mencintai diri kita karena kita tidak mengizinkan diri kita dikuasai oleh kebencian, tidak dikuasai oleh dendam untuk menyakiti orang tersebut. Jadi yang perlu diketahui, kita tetap memberikan maaf. Karena nanti suatu saat juga apa yang orang tersebut lakukan itu akan mendatangkan akibat untuk orang tersebut sendiri. Kalau Sang Buddha katakan itu seperti halnya menabur debu ke langit yang pada akhirnya setinggi apapun debu itu bisa terlempar, tetap akan terjatuh lagi dan mengenai orang yang melemparnya. Demikian juga orang yang memfitnah kita, yang mencari keburukan kita, dan sebenarnya kita tidak atau bukan orang yang seperti itu mereka seperti hanya menabur debu ke langit yang pada akhirnya nanti akan jatuh lagi mengenai dirinya sendiri. Jadi kita tetap mesti memberikan maaf kepada siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita, tujuannya supaya diri kita juga tidak dikuasai oleh kebencian terhadap orang tersebut. Karena ketika kebencian itu muncul, justru di sana kita mengizinkan diri kita menderita. Makanya perlu untuk melepaskan kebencian itu supaya diri kita tidak dibuat menderita oleh pikiran kita sendiri. Jadi kuncinya adalah tetap memaafkan. Seberapapun besar kesalahan orang terhadap diri kita, kuncinya tetap memaafkan. Sang Buddha saja selain difitnah, juga hampir dibunuh, dilukai oleh Dewa Datta, tapi Sang Buddha tetap memberikan maaf kepada siapapun. Dan Sang Buddha tidak pernah memiliki dendam kepada siapapun. Nah, kita mengikuti jejak Sang Buddha. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Bante. Mungkin teman-teman yang lain. Bante, saya mau tanya nih Bante sedikit. Bagaimana caranya jadi saya punya saudara atau teman, dia mempunyai penyakit. Nah, penyakitnya itu terlalu membuat dia tuh seringkali marah-marah, seringkali merasa putus asa untuk diri dianya sendiri. Jadi dia tidak mencintai dirinya dia sendiri karena kegagalan dalam segala hal gitu Bante. Nah, saya yang tiap kali mendengar, saya mencoba membantu untuk membangkitkan kehidupan dia sebagai yang normal untuk membantu dia balik ke aktif lagi gitu Bante, untuk mencintai diri dia sendiri. Tapi sebelum kita ngobrol atau sebelum kita tanya atau gimana, dia tetap masih merasa putus asanya semakin besar gitu Bante. Dia bilang katanya ya kamu tidak mengerti tentang keadaan saya. Nah, bagaimana caranya kita untuk membantu orang seperti itu Bante? Terima kasih Bante. Ya, sebenarnya kita bisa meminta atau memberikan nasihat kepada orang tersebut supaya termotivasi kembali untuk menjalani kehidupan. Karena seburuk apapun kondisinya saat ini, selama ia masih hidup, itu masih ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa ia lakukan, bisa ia kembangkan. Dan sebenarnya juga ada banyak hal yang masih bisa kita syukuri meskipun diri kita sedang tak punya apa-apa, sedang tak berdaya. Ada banyak hal yang patut kita syukuri. Salah satunya adalah terakhir sebagai manusia adalah
keadaan yang tidak gampang, kico manusapati labo, keadaan yang tidak mudah diperoleh oleh semua orang. Dan kita sudah terlahir sebagai manusia. Berarti kita masih punya potensi yang sangat besar. Apalagi kita masih bisa bernafas. Kalau kita memang sedang terpuruk karena keadaan, karena penyakit, karena masalah ekonomi atau masalah apapun, kita juga perlu sadar bahwa segalanya tidaklah kekal. Tidaklah kekal. Seberapapun kita melekat pada kegagalan itu, pada keadaan buruk itu, justru yang terjadi bukanlah terselesaikan masalah, tetapi menambah masalah lagi. Makanya kalau merasa terpuruk, kemudian merasa dirinya tak bisa apa-apa, berikan motivasi bahwa ada hal lain yang masih berharga. Selama masih bisa bernafas, masih ada hal yang berharga yang bisa dilakukan. Mengembangkan kebaikan bisa lewat meditasi, mengembangkan cinta kasih, dan membangkitkan semangatnya bahwa ada hal lain yang masih bisa disyukuri. Ya, sebagai sanak saudara, sebagai teman, kita patut memberikan motivasi kepada orang tersebut supaya tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Ya, perlu diberikan sugesti yang positif supaya dia tetap semangat, begitu ya. Oke, Bante. Tapi apakah ada, Bante, bacaan parita yang bisa kita bantu untuk menyadarkan orang tersebut? Kira-kira gitu, Bante. Bisa nggak, Bante? Seandainya kita ingin membantu dengan cara membacakan parita buat orang tersebut. Ya, kita bisa juga membantu. Kalau misalnya orang tersebut sedang mengalami sakit, misalnya sakit, kita bantu dengan pembacaan parita. Nanti disampaikan, saya bisa membantu membacakan parita ini. Semoga kekuatan parita, kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha ini senantiasa menyertaimu, memberikanmu sebuah kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Dengarkanlah parita ini dengan penuh keyakinan dan tanamkan pikiran yang positif supaya bisa memberikan manfaat. Kemudian bisa dibantu dengan membacakan parita. Kalau untuk orang sakit adalah Satta Bojjhanga atau Bojjhanga Parita. Bojjhanga Parita. Bisa itu. Atau untuk sebuah ketenangan bisa dibacakan Karaniya Metta Sutta. Oke. Tapi kalau Ya. orang tersebut bukan Buddhis, Bante, apakah bisa juga, Bante? Nah, kalau bukan Buddhis, terkadang orang itu masih punya keyakinan terkait dengan simbol-simbol atau sarana-sarana yang dikatakan memiliki kekuatan. Kita bisa memberikan air putih yang kita bacakan parita. Nah, silahkan nanti diminum airnya, ini sudah dibacakan parita atau dibacakan doa-doa. Begitu. Oke. Terima kasih, Bante. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Ya, itu Saudara Jemi. Jemi? Selamat sore Bante Medacito. Ya, selamat sore. Saya ada sedikit cerita. Sebelum saya ke Jerman, domisi saya ada di Jerman, Bante. Sebelum saya ke Jerman waktu di Indonesia, saya itu hidup tidak pernah memarahi orang, juga tidak pernah dimarahi orang. Karena boleh dibilang selonong boy. Tetapi sejak di Jerman sini, saya sering dimarahi orang. Bahkan lebih dari dimarahi, dibentak-bentak dan sebagainya. Sebelum saya sering mendengarkan Dhamma,
itu waktu setelah dimarahi atau dibentak-bentak itu, saya kembali emosi dan balik marah dan sebagainya. Tetapi setelah mendengarkan sering seperti dhamma-dhamma yang berikut ini, saya tuh banyak sekali perubahan-perubahan dalam kehidupan saya. Tetap masih banyak yang suka marah-marah, bentak-bentak, dan sebagainya. Tetapi saya tidak kembali marah-marah lagi, melainkan saya tidak mengeluarkan kata-kata apapun, hanya dalam hati saja saya ucapkan semoga tindakan yang dilakukannya itu diampuni. Dan mendapat orang yang memarahkan itu mendapatkan penerangan kebaikan. Pertanyaannya ini, apakah itu termasuk mencintai diri sendiri, Bante? Terima kasih. Ya, pengalaman yang bagus sekali ya. Meskipun sekarang ini sering mendapatkan kemarahan dari orang lain, hujatan dari orang lain, tetapi masih bisa mengontrol diri dan memberikan respon yang positif. Memang dulunya sebelum mendengar atau jarang mendengarkan Dhammadesana, ajaran Buddha, masih terbawa emosi, dan ketika dimarahi, pengennya balas juga dengan kemarahan, dan masih timbul kebencian. Tapi begitu mendengarkan ajaran Buddha, sekarang lebih tersadarkan bahwa ternyata marah-marah pun itu justru malah lebih menyakiti diri sendiri dan bisa juga menambah masalah-masalah yang lain. Memang salah satu wujud nyata kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita patut menyingkirkan kebencian kita kepada siapapun terhadap orang yang pernah menyakiti kita, memarahi kita. Memang dimarahi orang itu inginnya kita membalas pula dengan kemarahan. Tetapi kalau kita kuat, kita tidak akan memberikan respon kemarahan yang serupa, soalnya kita tahu bahwa nanti kalau kita balas dengan kemarahan, itu justru malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Dan kemarahan kita yang tadinya itu sebabnya sederhana, bisa menjadi mengakibatkan atau berdampak pada hal yang lebih besar. Jadi kalau kita dimarahi orang, kemudian dalam hati kita justru malah mendoakan sebagaimana yang Bapak Jehmi lakukan, semoga dia bisa bahagia. Itu artinya kita mengembangkan cinta kasih. Mengembangkan cinta kasih. Kita membalas kebencian dengan cinta kasih. Orang yang memarahi kita kan pada saat itu sedang ada ketidaksukaan, ada kebencian. Tapi kita memberikan respon, memberikan balasan berupa cinta kasih. Justru kita malah doakan semoga dirinya bahagia. Ini adalah perbuatan yang sangat baik. Dan memang kita tidak bisa mengendalikan yang di luar. Tapi kita bisa mengendalikan yang ada di dalam. Kita tidak bisa mengendalikan semua orang agar tetap bersikap baik kepada kita. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk tetap memberikan respon yang baik sekalipun keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja. Nah, memberikan respon yang baik itu salah satunya tadi mengembangkan cinta kasih saat dimarahi. Sang Buddha mengatakan, Ako denajine kodang, asadung sadunajine. Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan, kalahkan keburukan dengan kebaikan. Saat kita mendapatkan kemarahan dari orang lain, diam dulu. Memang kadang emosi itu naik, terasa panas, ingin meluapkan. Tapi kalau kita mau menahan, tahan dulu saja. Tahan dulu dan jangan berbicara apa-apa ketika kemarahan itu ada. Diam saja, tarik nafas, hembuskan, nah kemudian doakan. Semoga dia bahagia gitu. Karena pada dasarnya orang yang marah-marah itu adalah orang yang tidak bahagia. Jadi saat dirinya marah ya tentu tidak bahagia. Nah kalau kita ikut-ikutan marah berarti kita mengizinkan diri kita
juga ikut tidak bahagia. Maka wujud nyata mencintai diri kita, salah satunya adalah dengan memaafkan orang yang menyakiti kita, yang memarahi kita. Kita doakan semoga orang yang memarahi kita itu hidupnya jauh lebih bahagia. Nah, seperti itu. Karena apa yang orang lain lakukan kepada kita, itu adalah karma mereka. Itu adalah perbuatan mereka yang nanti akan mereka petik sendiri. Tapi respon apa yang kita berikan saat dimarahi atau saat disakiti, itu akan menjadi bagian dari karma kita. Yang suatu saat nanti, kita sendiri yang akan memetiknya. Kalau orang sudah memarahi kita, kemudian kita juga balas dengan kemarahan, itu sama saja kita menciptakan karma buruk yang baru. Nah, tapi kalau kita menyadarkan diri kita sering mendapatkan marah, oh ini adalah salah satu akibat karma saya. Mungkin dulu saya suka begitu juga kepada orang lain. Sehingga sekarang saya mendapatkan perlakuan yang serupa. Oh saat ini saya sedang memetik buah dari karma buruk. Kemudian juga tidak akan menanam karma buruk lagi dengan cara bagaimana? Tidak merespon kemarahan itu dengan kemarahan, tapi memberikan respon yang baik. Kita doakan semoga dirinya bahagia. Semoga dia bahagia. Nah, itu adalah sikap yang sudah sangat bagus. Boleh tanya lagi? Yang Ya. kedua, karena yang lalu itu hanya satu orang satu pertanyaan saja, Bante. Oh ya. Silakan, Jimmy. Ya mumpung belum ada yang nanya. Saya tuh berpikirnya, saya pikir itu hanya sementara. Jadi kalau saya balas lagi marah, malah menjadinya panjang, menjadi dendam. Tapi dari karena saya berpikir demikian itu hanya sementara dan tidak kekal, maka melainkan saya ucapkan ampunilah dia dalam hati atas kehilafannya pada saat itu memarahi saya. Kalau dulu saya pernah dimarahi bos, malah saya marah lagi sama bosnya. Tapi tidak mikir bahwa saya tuh bakal dipecat. Karena saya tahu dia perlu saya. Apakah juga itu pengaruhnya dari faktor umur, Bante? Mungkin lebih tua makin sabar. Tapi kalau dibandingkan waktu di Indonesia juga saya tidak pernah marah, juga masih muda sebetulnya. Apakah pengaruh dari umur tersebut, Bante? Ya, sebenarnya bukan karena pengaruh umur ya. Kadang semakin tua, itu bukan kemarahannya berkurang, tapi kemarahannya bisa bertambah. Kenapa? Karena semakin tua, egonya semakin tinggi. Oh, saya nggak terima dimarahin sama dia bocah kemarin sore. Masa sudah berani marah-marahin gitu. Nah, jadi bisa juga kalau faktor umur dia justru malah bukan berkurang kemarahannya, tapi malah bisa meningkat. Tapi saya pikir kenapa bisa menghadapi itu, sudah jarang marah gitu ya. Sudah jarang marah itu sebabnya karena ada pemahaman baru yang diterapkan. Salah satunya pemahaman dari ajaran Buddha, pemahaman bahwa hidup sementara atau kemarahan yang dilemparkan oleh seseorang itu pun juga sifatnya sementara. Karena sebenarnya marah itu adalah salah satu dari bentuk emosi yang muncul seketika, tidak bisa dipersiapkan. Jadi kalau ibu bapak mau marah-marah kepada orang, itu tidak bisa siap-siap dulu. Tidak bisa direncanakan nanti saya mau marah-marah. Justru kalau dipersiapkan malah tidak bisa. Marah itu malah muncul seketika ketawa. gitu. Ya, muncul malah seketika. Kalau dipersiapkan malah tidak bisa. Mau ngomong-ngomong nanti malah jadinya lucu. Malah diketawain. Tapi kalau seketika, nah, emosi itu muncul, kemudian diluapkan ke dalam tutur kata yang kasar, nah kemarahan itu muncul. Jadi kemarahan itu muncul ya karena ada dorongan.
yang sebenarnya itu mendesak dirinya untuk melakukan itu dari ketidaksukaan. Nah, Oh, jadi ya seperti itu. Anumodana Bante. Terima kasih. Ya, sudah sangat baik. Semoga seterusnya Bante. Ya, tetap sabar. Jadilah orang yang sabar. Betul. Meskipun kemarahan datang bertubi-tubi, kita hadapi kemarahan itu dengan kesabaran. Anggap saja kemarahan itu seperti tempaan. Semakin ditempa, di sanalah kita teruji kesabaran kita. Seperti halnya pisau yang semakin diasah, semakin tajam. Demikian juga kesabaran kita akan menjadi kuat saat kita sering mendapatkan ujian berupa pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Ya, tetap bersabar di dalam menghadapi segala situasi. Jangan balas kemarahan dengan kemarahan. Ya, itu. Iya, makanya saya sabar sekarang mendengarkan Dhamma. Terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya? Di sini nih biasa. Ini Saya ada yang bertanya kalau begitu. Karena ini kok menyanggung topiknya marah-marah ya, saya barusan juga marah-marah karena kebetulan koneksi internet saya terganggu, Bante. Jadi tapi memang ini juga jadi problem saya, bahwasanya saya itu sering kalaupun memang kesalahan tidak terletak pada saya, misalnya apakah kesalahan itu maksudnya di luar dari kemampuan saya untuk mengatasi, memang bukan di dalam kontrol saya masih sering memang menyalahkan diri sendiri bahwa kok bisa ya gitu loh, ini salah. Padahal ya memang bukan salah saya, seperti itu Bante. Itu mungkin pertanyaan saya adalah penyebabnya apa dan bagaimana caranya untuk mengurangi sebenarnya tendensi seperti itu Bante. Terima kasih. Ya, sering menyalahkan diri sendiri ketika melihat sesuatu yang di luar, sebenarnya di luar kendali kita gitu ya. Betul Bante. Ya, itu sih sebenarnya adalah apa ya? Kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita dari dahulu, kita mudah sekali menyalahkan diri kita. Nah, sampai sekarang pun kita terdorong juga untuk tetap menyalahkan diri kita ketika keadaan di luar tidak bisa diubah. Kok bisa ya? Kok bisa bodoh banget ya saya ini? Kok bisa ya seperti itu, sampai seperti itu? Sebenarnya kalau kita menyalahkannya adalah dalam arti menyadarkan bahwa diri kita salah, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai itu membuat diri kita rendah, kemudian sampai tidak melakukan hal lain, itu justru yang lebih berbahaya. Kalau kita menyadarkan misalnya kita mengalami suatu kejadian, nah kejadian yang di luar itu memang tidak bisa diubah. Tapi kita menuntut untuk berubah. Kok bisa ya saya seperti itu? Bodoh banget saya. Kalau itu hanya digunakan untuk menyadarkan diri kita bahwa kita sepatutnya tidak seperti itu tidak apa-apa. Dalam tahap yang awal, supaya diri kita tidak semakin bodoh atau tidak semakin melakukan keburukan. Tapi kalau sampai kita menghakimi diri kita sehingga diri kita sampai tidak mau melakukan apa-apa lagi karena selalu merasa bersalah, nah itu yang bisa berbahaya untuk kemajuan diri kita. Ya menurut saya tendensinya adalah karena kebiasaan saja sih. Karena kebiasaan. Karena orang-orang itu memang ada yang terbiasa menyalahkan diri sendiri, ada juga yang terbiasa menyalahkan orang lain. Kalau terbiasa menyalahkan orang lain itu terkadang juga dari faktor parenting. Ketika orang tua mengasuh anak, zaman dahulu kan sering ada begini.
Kalau anak kecil gitu melakukan kesalahan kan kadang-kadang yang disalahkan pihak luar. Saat jalan saja, jalan kaki misalnya tersandung oleh kerikil, batu, nah, yang disalahkan batunya. Batu ini kenapa di sini gitu toh. Atau tersandung meja, yang disalahkan mejanya. Padahal mejanya tidak bersalah apa-apa. Nah, itu parenting. Jadi dari faktor pengasuhan orang tua juga bisa mengkondisikan diri kita terbiasa menyalahkan pihak yang di luar. Padahal itu sebenarnya adalah kelemahan kita sendiri. Karena tidak waspada, kemudian kita bisa terjatuh. Atau dengan bahasa yang lain gitu, kita melakukan keburukan yang disalahkan. Wah, ini gara-gara ada setan yang menghasut saya. Nah, itu juga karena kita terbiasa menyalahkan pihak luar. Tanpa mau mengakui bahwa ini adalah kelengahan kita. Kelengahan kita. Ya kita mau mengakui nggak apa-apa. Bahwa ini adalah kelengahan kita. Tapi jangan sampai ini membuat diri kita senantiasa selalu merasa bersalah. Sehingga tidak melakukan apa-apa lagi. Ya itu bergantung pada kebiasaan saja sih. Solusinya ya biasakan untuk tidak mudah menyalahkan diri sendiri. Kalaupun kita menyadari bahwa diri kita salah, solusinya adalah segera maafkan. Wajarlah saya juga masih manusia, jadi wajar melakukan kesalahan. Saya akan berusaha. Nah, seperti itu. Baik. Anumodana Bante. Jadi ya lebih menerima ya Bante. Ya, menerima, mengakui. Ya. Mau menerima, mau mengakui, dan mau memperbaiki. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bante Anumodana. Sepertinya Ibu Liz mau nanya itu. Ini, ayo diramaikan ini. Si Liz sebetulnya ada mau bertanya nih Bante, tapi dia bingung untuk mengutarakannya. Jadi saya yang sampaikan ya Bante. Oh ya, boleh. Caranya itu Dia mau bertanya bagaimana dia gini, kan zaman sekarang kan banyak Bante yang penipuan-penipuan melalui sosial media. Yang melalui sosial media itu dengan penipuan yang sekian rupa sampai dengan akhirnya meminta uang atau sebagainya. Nah, kita sebagai ibarat kata kita tahu bahwa orang itu penipu, kita tahu orang itu tidak baik, tapi memang dia tidak langsung berbicara kalau dia orang itu tidak baik. Namun karena kita tahu, kita ingin menyadarkan orang tersebut, gitu Bante. Tapi kita juga sayang akan diri kita sendiri karena kalau kita semakin dibilangnya semakin reaksi, mungkin semakin membuat kita juga jengkel gitu Bante. Itu bagaimana caranya Bante? Apakah itu bisa kita lanjutkan, tapi kita berusaha untuk memperbaiki orang tersebut, ataukah untuk menyayangi diri sendiri lebih baik kita blokir gitu Bante? Oh gini deh Bante ya. Udah langsung ngomong aja. Begini Bante, karena banyak saya dengar teman-teman ya, itu melalui Instagram, melalui Facebook, melalui media, itu bilang bahwa mau berkenalan, kemudian bertanya, kamu menikah enggak, umur berapa, tinggal di mana, dan terus banyak-banyak. Terus kemudian orang itu mau relasi gitu ya, mau pacaran ceritanya gitu. Nah, karena kita itu orangnya jujur ya, yang dengar teman-teman itu jujur, ngomong apa adanya, tapi akhirnya melalui media itu si laki-laki terutama itu meminta uang untuk dikirim dengan alasan bermacam-macam, dengan
teknik yang sangat bermacam-macam sampai perempuan ini, biasanya sih perempuan-perempuan ini kadang-kadang ada juga teman yang menikah dia sampai tergila-gila jatuh cinta, akhirnya mereka memberikan uang dengan mengirim uang melalui nggak tahu gimana, melalui TWK atau apa gitu. Terus ternyata penipuan itu. Terus sedangkan kadang-kadang saya nasihatin teman-teman saya, lebih baik putuskan. Ada teman saya yang menikah, jangan kamu menikah, saya bilang. Ingat, karena penipuan itu bermacam-macam karena kita tidak melihat dengan langsung. Ada beberapa teman itu, 3 orang itu akhirnya mereka memutuskan. Terus ada juga yang saya tahu ya, mereka itu dengan cara psikologi mempelajari via Facebook itu dengan teknik yang sangat tinggi sekali, sehingga perempuan ini terlena gitu. Terus pertanyaan saya itu bagaimana itu kalau terjadi dengan saya gitu. Sedangkan saya kan orangnya jujur, to the point. Terus kalau saya sih langsung putus karena saya merasa itu tidak bagus. Karena tidak bagus, kemudian kalau buat saya sih saya putus gitu. Terus bagaimana cara menghadapinya sebelum banyak korban lagi? Ya, kasus-kasus penipuan memang terjadi dengan berbagai macam cara, apalagi sekarang dengan media komunikasi dan teknologi yang semakin canggih. Yeah. Tapi ya perlu kita ketahui, kita juga perlu membentengi diri dengan pengetahuan agar tidak sampai mudah tertipu. Tidak sampai kita tertipu dengan orang-orang yang mencoba memanfaatkan kita, atau mereka sengaja menipu dengan kepentingan, dengan cara-cara yang lain. Caranya adalah dengan membekali diri dengan pengetahuan akan teknologi. Memang kita semestinya tetap menjadi jujur, tetap jujur ya. Tetap jujur itu memang adalah keharusan, tetapi jujurnya kita juga jangan sampai kita bodoh begitu. Jangan sampai kita bodoh sehingga kita ditipu. Apalagi tentang yang kaitannya dengan ini, relasi, tentang pernikahan seperti yang dikisahkan tadi. Nah, menikah itu bukan keputusan yang singkat. Kalau orangnya saja kita nggak kenal, kok bisa kita sampai sepercaya itu kepada orang tersebut? Nah, kalaupun memang mau menjalin sebuah hubungan, ya dipersilahkan. Tetapi tetap akan ada batasan-batasannya sebelum menjadi sah gitu ya. Ada batasan-batasannya. Termasuk di dalam nanti kalau disuruh transfer, kemudian ternyata kita hanya dimanfaatkan saja untuk mengambil kekayaan kita, untuk mendapatkan harta dari kita. Nah, itu perlu kita waspadai dengan cara ya jangan terlalu bodoh. Jangan terlalu bodoh karena cinta tadi atau karena tipu muslihat. Nah, kita tetap harus bisa membekali diri dengan pengetahuan. Kalau tanya-tanya ya kita jujur ya. Jujur tapi yang ada batasannya. Jadi kalau sesuatu itu sudah sangat privasi sekali, ya tidak semua kita ungkapkan. Ngomong saja bahwa itu ada privasi gitu. Nah, jadi ya pentingnya pengetahuan sih sebenarnya, pengetahuan supaya kejujuran kita itu tidak dimanfaatkan oleh orang. Karena terkadang kita ini terlalu polos. Saking polosnya kita itu baik kepada semua orang dan tidak bisa mengetahui bahwa ternyata orang tersebut hanya memanfaatkan kita saja. Memanfaatkan kebaikan kita, memanfaatkan kepolosan kita, memanfaatkan kejujuran kita. Nah, ya seperti itu. Jujur tetap jujur, tapi kalau misalnya ada batasan-batasan tertentu, ya kita boleh menyampaikan bahwa itu masih bagian dari privasi dan bukan sesuatu yang bisa saya sampaikan.
Kalau misalnya berkaitan dengan harta supaya tidak ketipu, ya kita jangan mudah terlena dengan omongan. Jangan mudah terlena dengan omongan, dengan rayuan. Kita dengan mudah transfer sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal. Nanti terjadi penipuan. Ya seperti itu sih. Menurut saya itu bergantung pada pengetahuan kita supaya Ya, tidak tapi Bante ya, ada juga sih sebenarnya terus terang aja ya, kalau saya kan nggak begitu, bukan hanya saya mungkin ya, kalau seumur-umur saya gitu ya, di atas 50 saya jadi untuk teknik komputer itu kan selalu maju ya. Sedangkan kalau kita tidak mengikuti zaman, ya, tidak belajar itu, jadi kita tidak mengerti. Ya, kita harus bertanya dengan anak-anak muda seperti siapa? Stephen. Ini kan mereka hidupnya memang udah zaman teknik yang sekarang. Jadi kita belajar dengan anak muda, tapi anak muda belajar dengan teman kita. Nah, terus itu ya. Jadi saya itu sangat khawatir dengan orang-orang, terutama perempuan ya, yang sendiri. Itu yang sendiri atau tidak sendiri itu, terus kejujuran di dalam agama Buddha, lebih baiknya kalau menurut saya kalau mereka punya dasar 5 sila ya, terutama orang-orang yang pintar menipu itu kan mereka belajar psikologi, belajar teknik, media, komputer, segala macam itu. Jadi orang-orang pintar itu biasanya, tapi kalau tergantung dari apa namanya ya, yaitu dia kalau dia harus jujur, kepandaian itu harus dipakai dengan kejujuran sebenarnya, bukan hanya untuk penipuan gitu. Sebenarnya sayang ya, itu maksud saya. Sorry. Ya. Ya, memang kepandaian semestinya juga diimbangi dengan moral. Karena kalau tidak, kepandaian itu akan bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Untuk melakukan sebuah penipuan kah? Untuk melakukan sebuah keburukan yang lain kah? Ya, mereka orang-orang yang pintar sebenarnya, tapi ya itu mereka menyalahgunakan pengetahuan mereka untuk melakukan hal yang buruk. Nah, karena kita tahu bahwa dunia ini banyak yang seperti itu, ya kita harus berhati-hati. Jangan terlalu mudah percaya dengan orang, apalagi orang tersebut tidak kita kenal. Sebenarnya kadang-kadang kita bisa menebak kok ada indikasi penipuan atau tidak gitu ya. Ada indikasi penipuan atau tidak itu kita bisa kok. Bisa punya feeling ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba diminta transfer gitu kan. Transfer untuk kepentingan apa gitu kan. Kalau kita merasa itu bukan sesuatu yang penting untuk diri kita, ya nggak usah dilakukan. Nggak usah ditransfer begitu. Terima kasih. Nah, Bante. itu tergantung dari kita ya. Ya, terima kasih. Nama budaya. Nama budaya. Ya, nama budaya. Kita ada dua orang nih Bante yang mau bertanya. Ya, Silakan Davini dulu deh. Mic-nya belum di. Mic-nya, Vin. Selamat sore Bante, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Bante, ini saya ada sedikit pertanyaan mengenai teman saya. Jadi saya kasih kilas balik sedikit mengenai teman saya. Saya berdomisili di Jerman. Teman saya berdomisili di Indonesia dan perempuan, tidak menikah. Dan waktu sekolah SMA putus sekolah karena punya kelainan, istilahnya kayak ya sedikit kelainan jiwa. Jadi putus sekolah karena
psikolog mengatakan bahwa dia itu memang rajin, Bante, dan otaknya juga pintar. Tapi karena dia tidak bisa terlalu menerima terlalu banyak beban. Waktu dulu sekolahnya memang dia mungkin terlalu ambisius atau bagaimana, akhirnya memang diambil kesempatan untuk dia berhenti sekolah dan tidak melanjutkan SMA dan hanya mengambil kursus. Nah, sekarang kita, ini kebetulan teman SMP saya, dan agamanya agama Kristen, maaf Bante. Jadi terakhir ini, sudah sejak dari tahun 2000-an, mungkin mulai kontak dengan saya, dia tuh banyak cerita mengenai kehidupan pribadi dia. Tapi yang saya mau tanya bagaimana dia selalu menyalahkan orang lain dan saya selalu menasehati dia, tapi kayaknya tidak mempan. Dan sampai yang terakhir ini saya agak marah karena dia sudah, istilah kata, dia sudah menjelek-jelekan ibunya sendiri. Nah, saya pun rasanya saya harus, jadi ada kontradiksi di batin saya mau menolong dia, Bante, dengan saya setiap kali berusaha untuk terima telepon dia. Jadi kalau dia melihat saya online di WhatsApp, dia tuh langsung kontak saya. Jadi saya ada timbul perasaan kasihan juga bahwa dia perlu seseorang buat bicara. Tapi pada saat dia bicara, dia itu tidak bisa dikasih tahu, dan dia juga mulai menjelekkan sini. Jadi, dan saya pun selalu maunya, aduh, saya mau menolong, tapi saya sendiri takut bahwa saya kena toksiknya, Bante. Dan apa yang harus saya lakukan, Bante? Terima kasih. Ya, memang seperti itu ya, realita kehidupan. Sebenarnya kita bisa berbelas kasih kepada orang tersebut dengan cara memberikan nasihat kepadanya. Kita berikan nasihat kepadanya. Pertama ya kita dengarkan dulu keluhannya, dia menyampaikan apa, kita dengarkan. Karena terkadang mereka butuh teman, butuh orang untuk mendengarkan keluhannya. Tapi kalau itu menjadi toksik untuk diri kita, karena yang selalu dikatakan adalah keburukan orang lain, atau dia selalu menyalahkan orang lain, mungkin kita bisa dengan tegas mengatakan, kamu jangan mudah menyalahkan orang lain loh. Bisa jadi kamu sendiri yang salah begitu. Kamu nggak boleh begitu gitu. Kita boleh memberikan nasihat seperti itu. Sudah, Bante. Sudah. Nah, ternyata nggak mempan. Nah, kalau ternyata nggak mempan, mungkin kita bisa menyampaikan waktu ditelepon, mau ada apa ini gitu. Kalau cerita tentang itu, mohon maaf ya, saya tidak bisa mendengarkannya gitu. Karena biar bagaimanapun saya sudah memberikan nasihat, tapi kamu tidak bisa mendengarkan gitu. Ya bisa disampaikan saja gitu, bisa disampaikan. Tapi juga jangan sampai Bante. Saya bilang, saya sekarang sedang memperbaiki diri saya juga. Saya tidak mau gosip. Saya tidak mau mendengarkan gosip. Saya juga sedang belajar untuk saya menatah diri saya untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi tolong jangan bikin saya jadinya rusak. Tapi kelihatannya tidak mempan juga, Bante. Tapi di satu sisi saya juga kasihan. Jadi kadang ini dosa enggak ya? Dia ngomong, terserah dia ngoceh apa, saya ngerjain yang lain gitu, Bante. Jadi sebetulnya saya tidak terlalu fokus. Yang penting
saya jadi pendengar, dia sudah berusaha menelpon saya jadi pendengar, jadi saya taruh aja handphonenya di mana, saya kerja yang lain gitu, Bante. Ya, solusi lain seperti itu supaya Itu untuk boleh, Bante. tidak merusak hubungan baik ya. Supaya tidak merusak hubungan baik, tapi supaya diri kita juga tidak kena toksik ya. Diterima teleponnya, nanti ditanya, udah mau cerita apa gitu. Udah dia ngomong apa? Aja, oh begitu gitu. Ya, Oh tapi itu begitu. tidak dosa, Bante. Karena Nggak dosa. saya tidak memberikan perhatian lagi, Bante. Ya, bukan dosa gitu. Nah, kita memberikan kesempatan dia untuk berbicara gitu toh. Iya, maksud saya gitu. Tapi sebetulnya saya jadi tidak perhatian lagi ke pembicaraan dia. Itu nggak Iya, apa-apa. bagaimana? Itu kan untuk menjaga hubungan baik ya. Untuk Iya, menjaga Bante. hubungan baik. Ya, biarkan mereka telepon begitu. Sambil melakukan Jadi saya aktivitas. tetap terima teleponnya daripada saya matikan telepon terus ya, Bante. Ya. Tapi mungkin juga dikasih jarak gitu ya, supaya tidak terlalu sering juga gitu. Mohon maaf lagi sibuk nih gitu. Dan waktu ya gitu. Ya, terima kasih banyak, Bante. Ya. Ya, mungkin selanjutnya untuk Saudari Foni ada pertanyaan juga. Boleh di-unmute dulu biar kedengeran. Tahu masih? Ya, tadi sudah barusan. Sekarang belum lagi. Sorry. Iya. Ya, sekarang sudah. Coba. Selamat sore. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore, Bante. Ya, sore. Ini saya mau menambahkan sedikit yang tadi Ibu Lim. Ibu siapa ya? Is ya? Ins ya? Ibu Ins. Lis. Oh. Lis. Ya, itu saya sering dapat ini juga. Seperti dari sosial media, baik dari IG maupun dari Facebook. Sering sekali orang friend request gitu ya. Ada yang malah text message, tapi saya nggak mau hiraukan itu. Mendingan di-delete. Kalau kita tanggapi, banyak banget, tidak ada, bukan sedikit. Baru semua kebanyakan pria-pria ganteng. Mereka mungkin pakai foto orang lain, ada juga dari dokter. Tulisnya dianya surgery dari Amerika, surgery matrix surgery, pokoknya hebat-hebat orang punya ini. Tapi tidak pernah saya itu accept mereka, jadi tidak ada kesempatan untuk berkenalan mereka. Nah, itu maksudnya sedikit masukan untuk ibu-ibu. Soalnya saya udah baca banyak yang tertipu gitu. Masa kita orang udah tua gini, orang muda-muda yang friend request ke kita, coba maunya apa? Kita kan sudah nenek gitu ya, maksudnya sudah tidak pantas lah. Untuk apa mau cari friend request? Banyak yang teks langsung, maksudnya private message, tapi tidak saya balas. Saya baca, kadang saya nggak mau baca, saya delete. Banyak. Ada yang kalau terlalu ini saya delete, nggak mau tanggapi. Ada yang sampai message di komen-komen foto yang udah lama gitu, yang kita posting punya di Facebook. Terus tiba-tiba ada message di situ, ada komen. Saya pikir, waduh ini jadi itu aja untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, mending tidak ditanggapi, tidak dibalas, juga tidak mau jadi teman. Tidak usah kenalan.
itu paling, menurut saya ya, itu paling aman buat saya. Karena saya dengar banyak orang tertipu apa-apa kan. Kita pikir juga, kita untuk apa kenalan juga, tidak. Macam-macam, ada orang dari Taiwan, dari Amerika, dari seluruh dunia, dari nggak tahu lah, saya udah nggak bisa tahu, udah military, pokoknya mereka tuh hebat-hebat kayaknya. Saya nggak ada yang saya accept mereka. Jadi untuk membatasi supaya mereka tidak bisa hubungan dengan saya kan, supaya tidak kenal. Kalau kenal malah banyak persoalan nanti. Iya, jadi dari saya itu aja, saya enggak. Soalnya kalau military, mantu saya military di Amerika. Saya pernah tanya anak saya, ini kenal nggak suamimu, kenal nggak? Mungkin temennya. Dia bilang, mama nggak usah tanggapin itu. Iya. Ternyata begitu ya permasalahan perempuan. Jadi yang laki-laki nggak tahu ini. Makanya saya pesan untuk untuk anak-anak muda yang pandai di dalam teknik media gitu ya. Semuanya kepandaian harus dibarengi dengan 5 sila, saya rasa. Kalau orang punya 5 sila, dia tahu belajar Buddhis, dia tidak akan melakukan kejahatan dengan kepandaiannya. Saya rasa itu. Kalau seluruh dunia ini orangnya jujur, aduh, bukan main. Terutama untuk di Indonesia. Di sana kalau lihat, aduh. Sangat orang ketipu seperti itu. Jadi sekarang saya udah tahu banget, nggak usah ladenin. Sedangkan orang biasa yang kenal friend request saja, saya kadang nggak kepikir nggak ada keuntungan sama dia. Friend request nggak usah lah, saya abaikan saja. Kecuali kenal baik. Kadang-kadang kan kita cek berapa friends-nya teman kita orang. Jadi kita tahu, ini berarti benar. Jadi beberapa teman kita berteman sama dia. Jadi kita bisa accept seperti itu. Terus ya kalau masalah ini saya itu aja saya cuma menambahkan supaya yang lain jangan kena ketipu. Para ibu, para wanita itu terutama yang punya problem. Benar. Memuji, pokoknya bagus sekali, apa-apa. Pokoknya ada aja. Pintar memuji. Cantik sekali, apa. Pokoknya mereka ya begitulah caranya supaya kita tertarik kan. Jadi mendingan jangan dilayani. Kalau soal yang tadi Bante, ya kalau ini kan yang pertanyaannya Ibu Liz. Kalau yang mengenai mencintai diri sendiri, saya terakhir ini sering-sering banyak berbuat kebajikan. Pas ada kesempatan juga. Soalnya kami tinggal berdua, suami juga. Jadi suami juga ikutan. Banyak kayak baksos, melepas satwa, function, terus kemarin pergi mengunjungi panti asuhan, terus dalam bulan April 2 kali saya bisa ikut retreat meditasi di Gunung Sindur, Bante Atta yang ngajak ya di KIA. Suami saya juga ikut 1 kali. Padahal suami saya itu belum pernah ikut meditasi, berkeyakinan lain, tapi dia ikut di Maribaya sama saya. Jadi saya merasa bahagia akhir-akhir ini ada kesempatan gitu bisa berbuat baik banyak. Tiap bulan bisa kita function, berdana.
Apakah itu sudah cukup Mas atau masih ada yang kurang Bante? Ya, berkaitan dengan mencintai diri sendiri, memang salah satu cara terbaik untuk mencintai diri kita adalah membuat kebaikan-kebaikan yang akan berguna untuk diri kita. Kebaikan itu bisa berupa berdana, bisa menjaga sila atau menjaga perilaku, dan juga mengembangkan batin, meditasi. Tiga praktik itu bisa kita lakukan di dalam upaya kita mencintai diri kita, supaya diri kita benar-benar bisa bahagia dengan cara yang benar. Bahagia bukan yang sekadar kebahagiaan sesaat, tapi kebahagiaan yang memang itu adalah kebahagiaan yang kita ciptakan, tidak hanya berguna di kehidupan saat ini saja, tapi juga bisa berguna untuk kehidupan selanjutnya. Jadi dengan berdana, dengan menjaga sila, melatih meditasi, itu juga bisa dianggap sebagai cara mencintai diri sendiri, karena itu adalah kebaikan-kebaikan yang berguna untuk diri sendiri. Ya, berkaitan dengan masalah yang perempuan tadi hadapi, yaitu memang masalah-masalahnya perempuan yang laki-laki tidak tahu, tapi ya kita semua harus berhati-hati gitu saja ya. Harus berhati-hati, apalagi berkaitan dengan keputusan untuk berumah tangga, untuk membangun rumah tangga, untuk menikah gitu. Kalau tidak kenal ya tidak usah. Saya pikir tadi penipuan itu penipuan seperti undian berhadiah kemudian disuruh transfer gitu ya. Ternyata penipuannya adalah penipuan relasi. Saya baru tahu juga. Nah, itu harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Bukan berarti kita menutup diri, karena juga tidak semua orang yang ingin berkenalan dengan kita itu punya niat yang seperti itu. Tapi kita juga perlu berhati-hati kalau ada indikasi orang yang seperti itu, sudah tidak usah dilanjutkan, tidak usah ditanggapi. Kalau memang tidak kenal gitu. Ya seperti itu. Iya benar Bante. Masih ada yang perlu saya lakukan untuk mencintai diri sendiri? Apakah masih ada yang kurang? Ya masih bisa dilakukan karena tidak hanya sekali dua kali ya. Yang namanya kebaikan bisa dilakukan ya berkali-kali. Sering melakukan. Kita tiap bulan melakukan fangsun, mengundang Bante Aka di bersama. Iya, bersyukur karena sekarang ini suami saya mau ikut serta. Kadang-kadang saya susah untuk ikut, soalnya kadang suami saya nggak mau ikut. Kalau dia nggak mau ikut, saya biasa nggak pergi. Sekarang kalau suami saya nggak mau ikut, saya bilang saya bisa pergi sendiri. Ya, ikut berbahagia, ada kesempatan. Meditasi, ya susah nggak dikasih. Jadi ya syukurlah sekarang dikasih kesempatan, saya bersyukur. Nanti mau ikut lagi kalau ada, cuma dia masih larang. Nggak usahlah ikut-ikut terus katanya. Saya bilang mumpung ada kesempatan, kita masih sehat, kita bisa ikut-ikut. Iya kan Bante, kalau kapan lagi, nanti kalau sudah nggak kuat, nggak ini. Ya demikian aja Bante, terima kasih. Ya baik, tur bahagia. Kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Silakan dilanjut dengan pertanyaan yang lain. Sepertinya sudah banyak yang ingin mengajukan pertanyaan. Kelihatannya seperti itu Bante. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Saudari Foni. Saya lanjutkan untuk pertanyaan karena tadi yang urutan raise hand-nya pertama untuk Kak Purwanto. Kak Saudara, nggak tahu deh. Silakan pertanyaannya. Saya mau melanjutin yang tadi, dunia penipuan tadi. Seru sekali ya Bante. Kan tadi kan Bante bilang kayak kita semua orang tuh nggak tujuannya sama kan, mau nipu kan. Nah tapi gimana kayak
kita bisa sebijaksana mungkin kayak ngelihat suatu hal tuh jangan kayak, oh ini nggak kenal pasti mau nipu gitu loh. Misalnya nih, saya mau kenalan sama Cifoni nih, tapi Cifoni nggak kenal saya kan. Tapi saya sekedar mau, oh kenalan aja gitu loh, sekedar kenalan, oh ini wanita hebat nih, saya mau kenalan gitu, oh ngobrol-ngobrol aja. Kan berarti kan nggak bisa kayak langsung kayak, oh ini nggak kenal, berarti ini mau nipu gitu loh. Punya Nggak Kan langsung gimana? ngejudge. proses melalui pikiran Iya, ya. kan menurut saya kan agak mudah ngajarin kita hipasiko kan, yang kayak datang dan buktikan kan. Kenapa kayak kita itu langsung kayak, oh ini nggak kenal, add di Facebook, ah, ini nipu nih, kayak gimana sih kayak batas bijaksananya gitu, kayak kita buktiin, oh ini tuh udah fix nipu gitu. Kalau saya sih biasanya kalau mikirnya, kalau misalnya dia udah kayak transfer uang atau kayak misalnya video call terus yang kayak aneh-aneh ya, oh berarti ini yang nggak benar gitu. Saya sih sampai batas itu sih. Atau gimana? Kan ada juga kan kayak mungkin ada batasan bijaksananya. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin Bante bisa tolong jelasin. Terima kasih Bante. Ya, tidak semua orang yang ingin berkenalan dengan kita atau add media sosial kita, mereka punya tujuan yang buruk dengan tujuan menipu seperti tadi. Nah, makanya kita juga perlu bijaksana untuk jangan mudah menjudge atau menilai orang yang ingin berkenalan dengan kita sebagai penipu. Bisa jadi karena memang mereka tulus juga ingin berkenalan dengan kita, pengen ya mengenal kita lebih dekat. Tetapi ada batasan-batasannya adalah ketika kita nanti diminta untuk transfer atau kita diminta untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu sifatnya adalah sesuatu yang pribadi begitu, yang tidak untuk dibagi-bagikan atau privacy gitu. Ya jangan terlalu memberikan gitu. Jangan terlalu mudah untuk memberikan hal itu. Nah, lebih baik sih ya selama kita belum begitu kenal dekat, nah, apalagi kalau cuma di media sosial gitu ya, jangan melebihi batas. Nah, jangan melebihi batas. Kalau memang butuh bantuan dan kita ikhlas untuk membantu, ya boleh saja membantu. Tapi kan kita ya harus siap ikhlas, tidak menuntut balik. Oh ternyata dia hanya mengelabui saya, hanya memanfaatkan saya gitu. Kita bantu ya bantu dengan ikhlas kalau memang mereka butuh bantuan. Nah, tapi kita juga tidak boleh dengan mudah menilai orang bahwa itu tujuan yang tidak baik. Sekadar berkenalan kemudian kita katakan, wah dia punya niat untuk nipu. Tapi kalau mereka sudah meminta kita untuk mengirimkan sesuatu gitu, ya kita harus punya batasan. Jangan sampai ke sana dulu sebelum semuanya kenal begitu dekat gitu ya. Apalagi kalau urusan percintaan, nanti takutnya adalah kenalannya online, jatuh cintanya online, tapi sakit hatinya beneran. Sakit hatinya beneran, tidak bisa online. Nah, ya seperti itu. Oke, terima kasih Bante. Ya, yang lain mungkin. Baik, saya lanjutkan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Huawei Mate. Ya. Boleh. Makasih. Selamat sore Bante. Nama saya Arling Bante. Bante, ini saya mau nanya ya. Itu orang selalu menyalahkan orang lain. Ini kalau teman atau apa-apa saya nggak masalah ya. Tapi ini mengenai orang tua ya, mama saya. Selalu suka menyalahkan orang. Semua salah. Di mata dia semua salah. Nggak ada yang benar. Kadang saya jadi takut telepon sama dia ya. Kadang bisa terbawa emosi, Bante. Bagaimana caranya, Bante ya, supaya saya bisa mama saya sadar ya. Saya tahu itu salah, selalu menyalahkan orang terus gitu. Saya tahu itu salah. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Itu saja pertanyaan saya, Bante. Ya, cara menyampaikan adalah dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Mah, jangan begitu. Gitu. Belum tentu loh, belum tentu itu semua karena dia atau karena orang lain yang
salah. Atau ya namanya orang terkadang berbuat salah, ya kita memaklumi saja gitu. Mama sendiri kan juga terkadang juga berbuat salah toh, jadi jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena ketika mama salah pun juga mama nggak mau disalahkan, nggak mau dihujat. Ya, mama seharusnya juga bisa mengerti. Sebelum mama bersikap kepada orang lain, mama juga perlu bercermin dulu. Apakah kira-kira mau ndak mendapatkan perlakuannya seperti itu? Nah, seperti itu. Mungkin terkadang ya, kalau kita mau agak kasar ketika ditelepon kemudian dia menyalahkan orang lain, udah deh mah, coba ambil bercermin dulu. Gitu. Bercermin dulu kira-kira mama seperti itu juga ndak gitu. Seperti itu juga ndak gitu. Kalau seperti itu juga ya jangan begitu mudah menyalahkan orang lain. Ya solusinya sih ya dengan cara perlahan sih sebaiknya. Karena kalau kita sampaikan dengan cara yang keras, nanti takutnya juga hubungannya menjadi tidak baik. Begitu. Iya, setiap kita ditelepon mengeluh ini, mengeluh itu, semua kadang-kadang kita sampai nggak berani ngangkat telepon. Karena mama pun udah tua ya. Karena kita ngomong sama dia juga susah. Kadang-kadang saya suka bilang, mama kalau punya waktu banyak lemping aja, gue bilang gitu. Saya suruh dia lemping aja, mama, daripada mama lihat yang enggak ya mama lemping aja, gue bilang. Tapi namanya orang tua memang nggak susah ya, nggak pernah benar, orang lain semua salah. Ya sampaikan ke dirinya, udah deh mah nggak usah ngurusin orang lain lah gitu. Udah isi aja kegiatannya dengan hal yang bermanfaat gitu sana. Nggak usah ikut ngurusin kehidupan orang lain ya, biarlah mereka gitu. Biarlah mereka seperti itulah gitu. Iya. Iya, saya juga kadang-kadang jadi emosi, Bante. Setiap hari ditelepon pas kita lagi sibuk juga diteleponin ngeluh itu. Ya, jadi aduh saya jadi salah. Ya, saya mudah-mudahan. Soalnya saya dengan mama kan nggak sama, beda ya. Saya di Taiwan, mama di Indonesia di Medan. Gitu. Mungkin ya sepi di rumah kan tinggal mama ya. Jadi sering-sering telepon kita. Telepon bukan ngomong, ngeluh gitu. Entah gue salah apa juga, saya jawabannya apa gitu. Ya, ketika orang tua telepon, ya diangkat saja. Tapi ketika nanti pembicaraannya sudah menyalahkan orang lain, nanti ya langsung jawab saja. Udah deh mah, nggak usah ikut ini urusan orang lain, nggak usah ngurusin kehidupan orang lah gitu. Kita ngurusin hidup kita masing-masing saja lah gitu. Daripada nanti mama malah jengkel sendiri, kan jengkel toh akhirnya. Karena mudah menyalahkan orang lain, akhirnya nggak bahagia gitu. Udahlah, urus saja diri sendiri dulu gitu. Nggak usah terlalu mengurusi kehidupan orang lain gitu. Ya mereka mau seperti apa, biarkanlah gitu. Biarkanlah gitu. Nggak usah dipikirin gitu. Udah sering saya ngomong gitu, mama gak usah mikir yang lain. Ya mudah-mudahan lah nanti coba saya lebih lembut ngomongnya mungkin. Ya. Tapi bukannya Bante, tapi itu bukannya karena orang tua Bante. Soalnya saya juga punya pengalaman dulu begitu. Orang tua saya, mama saya mungkin karena udah ada umur di atas, mama saya lagi itu umur 91 dia meninggal. Sebelumnya juga dia seperti yang tadi Aling bicarakan juga kalau telepon kadang-kadang juga hanya menyalahkan orang lain. Apakah itu memang karena pengaruh umur kali Bante ya? Ya, faktor biologis juga mempengaruhi sih. Ya. Okay. Faktor biologis juga mempengaruhi karena nanti semakin tua usia itu dikatakan kita juga akan menjadi seperti anak-anak kembali. Anak kecil, iya. Soalnya saya juga mereka butuh perhatian kita. Ya. Iya, pengalaman saya seperti itu juga. Orang tua saya juga seperti itu. Tapi saya suka mengalihkannya ke yang lain. Kadang-kadang saya setelin musik Buddhis atau
Kalau dia lagi telepon, saya pasang musik Buddhis atau parita, saya pasang, atau pokoknya yang sifatnya suara-suara dari Buddhis aja saya pasang ke situ. Jadi mama supaya dia ada pengalihan pikirannya. Apakah itu juga bagus, Bante, untuk orang Ya, tua? bagus. Mungkin buat Aling, siapa tahu bermanfaat. Coba aja kalau dia telepon disetelin lagu Buddhis atau parita atau liamkeng. Ya. Karena mama Suruh juga dia, pendengaran kurang ya. Maksudnya kita kadang ngomong juga agak susah. Tapi pendengaran kurang biasanya, sama mama saya juga sama. Waktu itu persis sama mama kamu ini. Mama saya 4 tahun sebelum dia meninggal, dia umur sekitar mulai dari umur 84, 85, juga seperti itu. Selalu menyalahkan orang. Pendengaran juga kurang bagus, tapi kadang-kadang dia kalau omongan tertentu dia akan tahu apa yang dia diomongin. Sebetulnya bukan karena benar-benar 100% pendengaran dia tidak bagus sebetulnya. Karena pengalaman saya, kalau ada sesuatu yang dia tidak suka, dia tidak akan mau dengar. Itu prinsipnya orang tua yang saya tahu, seperti itu. Kalau dia suka atau menyinggung diri dia, nah dia akan dengar biasanya. Itu yang pengalaman saya ya, selama saya sampai tahun kemarin kan mama saya meninggal seperti itu, Bante. Iya. Memang sih karena faktor biologis, jadi semakin tua nanti akan punya sikap yang seperti itu. Makanya banyak orang mengatakan lebih mudah merawat anak bayi daripada merawat anak yang pada orang yang sudah tua renta. Karena yang sudah tua renta ini juga sikapnya tidak gampang untuk kita pahami. Begitu. Iya, yang saya sabar ya. Yang saya takut mama jadi ada sifat membenci orang kan, sering marah-marah dan ngomong kan dia ada sifat benci. Itu yang saya takut kan, saya tahu. Saya sering, mama jangan sering menyalahi, itu nggak bagus, gue bilang gitu. Tapi namanya orang tua ya, dia merasa dia lebih pintar dari kita. Malah kadang-kadang kita dimarahin. Gitu, Bante. Dan orang tua juga kalau semakin tua itu semakin pengen diakui gitu. Diakui. Maka ya pengen diperhatikan ya, semakin pengen diperhatikan. Ya, salah satunya ya kita dengarkan saja. Tapi kalau misalnya sudah mengarah pada hal yang tidak baik, seperti menyalahkan orang lain, ya kita langsung stop. Udah deh mah, gak usah ikut ngurusin hidup orang gitu. Udah, kita urus aja hidup sendiri gitu. Carikan kesibukan yang bisa membuatnya tidak fokus ke arah yang negatif. Supaya tidak selalu mencari-cari kesalahan orang. Supaya dirinya melakukan hal yang positif gitu. Ya seperti itu. Gitu aja, Bante, makasih. Makasih untuk pertanyaannya. Ya selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir juga karena berhubung waktu. Untuk saudara Jamie dipersilakan. Oh, terima kasih. Mohon izin Bante, saya ingin menambahkan tentang tadi soal Liz dan Bu Foni, dan juga Pur, soal daripada postmed tadi itu. Kalau saya juga pernah mengalami juga sih. Sekarang kebalikannya, bukannya perempuan tapi lelaki. Saya juga pernah dikirim seperti Liz tadi yang cerita atau Bu Foni yang cerita tadi, dengan nama teman saya, dan dia tahu dari mana tidak tahu, pokoknya dia pakai nama teman saya. Dan saya tuh tidak langsung menanggapi, tetapi saya ada pikiran langsung tanya orang tersebut, teman saya itu, apakah kamu kirim itu buat saya untuk mengecek. Dan dia bilang tidak, berarti itu bohong. Itu poin yang pertama.
Terus yang kedua, kadang-kadang dia langsung minta kirim uang untuk untuk bayar rumah, sewa rumahnya. Katanya sudah bangkrut dan sebagainya. Dan saya tahu dia itu tidak pernah punya rumah. Dia tinggal sama saudaranya. Jadi itu poin kedua, suatu yang bohong juga. Dan yang ketiga, hati-hati Oni, Un, dan Lius dan teman-temannya, kalau dikirimkan link yang disuruh buka, jangan dibuka sama sekali. Dia tahu nomor kita, langsung dia tulis link, tolong dibuka dan sebagainya. Pada saat sebelum dibuka link tersebut, dia hanya tahu nomor HP kita. Tetapi begitu kita buka linknya, data-data kita semuanya dia dapatkan. Dan langsung dihack nomor kita tersebut. Bahkan dia bisa ambil langsung uang transfer dari bank kita. Jadi link sama sekali jangan dibuka. Bu Foni dan Liz teman-temannya. Itu penting sekali. Apalagi tidak kenal. Pokoknya jangan dibuka. Kecuali kalau namanya kita kenal, kita tanya lagi, cek orang yang mengirimkannya tersebut. Terus ya tadi tentang Dharma dari Bu Foni, kalau yang saya tahu dengar dari dhamma-dhamma yang pernah saya dengarkan, tidak perlu materi saja Bu Foni, tapi juga dengan mendoakan untuk orang lain pun itu termasuk dhamma. Betulkah Bante Medachi itu? Dengan mendoakan orang lain yang baik, itu juga termasuk dhamma. Begitu saja, terima kasih tambahan dari saya. Ya, terkait dengan penipuan online yang seperti itu memang marak terjadi dengan membuat akun atau membajak akun kita, kemudian meminta orang-orang terdekat kita untuk transfer sesuatu. Dan kita sepatutnya bijak dalam menyikapi hal itu dengan mengkonfirmasi orang tersebut terlebih dahulu di nomor kontak yang lain yang bisa kita hubungi apakah betul atau tidak. Karena bisa jadi itu adalah penipuan dari orang yang menyalahgunakan media. Harus berhati-hati. Kemudian terkait dengan kebaikan atau mencintai diri sendiri yang berkaitan dengan berdana. Berdana itu memang tidak selalu tentang materi. Jadi berdana waktu pun kita juga bisa berdana waktu kepada orang yang mungkin ingin bercerita kepada kita, berdana kesempatan, berdana ajaran atau dhamma-dana, itu kita berbagi dhamma, memberikan nasihat kepada orang, itu juga dana. Termasuk ketika kita mampu mendoakan orang pun juga kita berdana doa atau berdana harapan kepada orang lain, semoga hidupnya lebih bahagia gitu. Jadi tidak selalu berkaitan dengan materi. Nasihat pun juga adalah dana. Ya, itu saja jawaban saya. Sudah ya? Baik. Sepertinya jawabannya sudah cukup memenuhi atau menjawab pertanyaan sebelumnya. Terima kasih sekali lagi Bante untuk waktu dan kesempatannya yang telah Bante berikan kepada kami untuk mendengarkan ceramah pada hari ini. Sebelum saya kemudian menutup acara pada hari ini, saya mohon izin kepada Bante, kita biasanya akan adakan juga sesi foto bersama virtual. Apakah boleh Bante? Mohon maaf Bante masih di silent ya. Ya, silahkan, boleh. Baik, terima kasih Bante. Kalau gitu untuk teman-teman IBI semua, boleh dipersilahkan menyalakan kameranya sebentar. Kita akan lakukan sesi foto bersama. Ya. Baik, semuanya kameranya sudah on. Saya akan komandokan. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya.
Baik. Setelah ini ada beberapa pengumuman, tapi apabila Bante sebelumnya berkenan melanjutkan acara Bante terlebih dahulu, apabila Bante berkenan meninggalkan acara terlebih dahulu, Bante boleh meninggalkan acara terlebih dahulu. Ya. Ya, baik. Kalau begitu saya langsung izin pamit saja ya. Terima kasih atas perjumpaan dan kesempatan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu. Terima kasih Terima Bante. kasih banyak Namo Bante. Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Terima kasih Bante. Baik, sebelum saya tutup resmi lagi acaranya, saya akan share screen saya sebentar. Ya, baik, ya. Baik, untuk pengumuman selanjutnya, maka acara selanjutnya di bulan Juni dari IBI akan diadakan pada tanggal 18 Juni 2023 dengan narasumber Bante Asin Heminda, dan tema yang akan dibawakan adalah berkaitan dengan karma. Jadi itu adalah acara Dhamma Talk dari IBI untuk bulan Juni, tanggal 18 Juni 2023. Jam tidak berubah dan Zoom link juga tidak berubah. Ya. Bagi teman-teman yang juga ingin berdana untuk membantu kegiatan IBI, bisa dilakukan berdana dengan mentransfer dana tersebut pada rekening yang tercantum di layar saat ini, baik untuk di Indonesia pada rekening BCA maupun di Eropa pada rekening Rabobank. Dan kemudian mohon untuk dicantumkan pada keterangannya apakah dana tersebut ingin disalurkan untuk dana sosial atas nama IBI atau untuk operasional dari IBI sendiri. Ya. Untuk kontak person dari IBI bisa dihubungi nomor telepon dan email berikut. Kita juga ada di sosial media, di Facebook dan Instagram. Juga kita punya channel YouTube kita sendiri untuk misalnya melihat rekaman atau Dhamma Talk sebelum-sebelumnya apabila ada dari teman-teman yang melewatkan Dhamma Talk yang sebelumnya dan ingin menonton kembali acara Dhamma Talk yang sudah berlangsung. Ya. Baik, akhir kata saya tutup acara Dhamma Talk pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah hadir, bergabung, dan meramaikan acara ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Terima kasih Stefan. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih Stefan. Terus Foni tinggal di mana? Thank you all. Terus Foni tinggal di mana? Oh, saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Terus yang siapa? Mau tanya tadi waktu saya bertanya kok pada ketawa, apa saya salah ngomong? Enggak, kayak aku pikir kok dapet tipu juga, laki-laki tipu sama perempuan. Iya, ibu-ibu. Bukan hanya perempuan tapi lelaki juga gitu. Iya, ibu-ibu minta dikirimin duit buat bayar rumah. Dia bilang, waduh, gawat juga. Yang cowok banyak ketipu juga sekarang. Ya, saya juga pernah juga kan. Kayak saya pikir, oh ya udah, walaupun saya udah kayak mikir, oh ini kayaknya udah kayak beneran mau nipu, mas kayak, oh, udah saya mainin aja gitu kan. Terus saya lihat, oh gimana cara mereka gitu. Kamu pernah lihat pokoknya. Gimana? Kamu pernah lihat? Iya, saya pernah di chat di Facebook kan. Kalau Instagram pernah? Makanya memang kalau gue bilang sih untuk yang ini mendingan nggak usah sosmed lah. WhatsApp doang. Saya Facebook tuh udah ada kali 15 tahun nggak pernah dibuka lagi dah. Gara-gara begitu juga tuh.
Ya, saya juga Jadi gitu. takut Facebook ya. saya tutup Jadi takut karena saya ini. Dan sekarang kayaknya Instagram sejak saya ganti HP, Instagram udah nggak saya masukin lagi ke HP saya ini. Rasanya jadi lebih ringan hidupnya, nggak usah ngelihat sosmed lagi. Jadi cuma Benar. WhatsApp tok. Sebetulnya kita itu mungkin kayak saya sering upload di Facebook itu untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa kita itu baik-baik saja. Ya, maksudnya kita baik. Iya. Orang yang pikiran nggak baik menggunakannya Iya. itu. Betul. Dan nomor telepon saya, WhatsApp saya sudah 2 kali dipakai